Begitu pas, dia ngelilingi Abah, Abah tangkap, plak, asapnya itu, cahaya putih itu. Tiba-tiba jadilah seperti ini barangnya. Heeh, Abah tangkap, inilah cahaya putih. Ini keris. Ini, sejarah kenang-kenangan dari pintu 4. Nih yang buat kamu, kenang-kenangan dari Bapak. Gunakan untuk pelantara. Inilah oleh-olehnya dari Sancang. Sini. Abah heran, kaget, kok ada yang sakit, kata Abah. Iya, ini udah lama, hampir 3 tahun sakitnya. Begitu Abah lihat dia lagi terbaring, ternyata bukan sukmanya dia. Itu Hodam. Kamu sembarangan udah menghancurkan rencana saya untuk menumbalkan anak ini. Anak ini tuh mau dijadikan tumbal kan, biar saya ilmunya semakin kuat, itu kan mau dibikin persembahan anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM. Senang sekali kita jumpa lagi dengan Mang Ei dan Abah Bandung. Pasti sobat semua menunggu kehadiran dari Abah Bandung ya, di episode yang ke-15. Abah Bandung kali ini akan meneruskan perjalanannya menuju pintu 4 Sanghyang Lawang, di mana yang sebelumnya akan menuju ke pintu 4 tapi selalu banyak rintangan. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk sobat yang belum memiliki kaos dari MM, silahkan segera memilikinya. Hubungi admin atau ke Tokopedia. Bah, Ya, Abah sudah punya kaosnya, Bah ya? alhamdulillah. Dan untuk pemirsa atau saudara Abah yang bagi yang belum punya, segeralah beli gitu kan. Iya tuh. Ini produk terbagus, kualitas terbagus dari MM. Iya. Silahkan untuk saudara-saudara Abah, tolong hubungi MM kalau yang belum punya, boleh. Ya, nah tuh himbauan dari Abah katanya segera beli biar kita satu tali silaturahim itu menyatu. Kalau ada, jadi kalau ketemu di jalan, ada MM, ada Abah Bandung. kayak gitu ya, Pak ya? Gitu. Baik, jangan lupa untuk diperoleh harganya cukup murah lah. Silakan dicek Tokopedia dan hubungi admin. Baik, sobat, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rezeki. Silakan Abah akan bercerita kisahnya menuju pintu 4 Sanghyang Layang. Mangga, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu untuk semua saudara Abah dimanapun berada. Insya Allah di malam ini Abah akan melanjutkan cerita Abah yang kemarin sempat kita mendidik 4 perampok, 4 gerombolan. Yang intinya alhamdulillah dia mau belajar agama, mau tobat, insaf intinya. Abah singkat cerita langsung masuklah ke guha keempat atau pintu keempat. Jadi di dalam guha itu Abah tafakur. Tafakur untuk apa? Untuk mendapatkan wejangan atau wangsit dari leluhur atau dari sesepuh, gitu kan. Yang mana intinya untuk kebaikan umat.
banyak cahaya-cahaya yang masuk mengelilingi tubuh badan Abah gitu kan. Cahaya itu warna-warni, ada yang putih, ada yang kuning, hijau, cahaya itu mengelilingi tubuh Abah semua. Kalau toh benar ini tempat ada maknanya, terus ada karomahnya buat umat manusia, khususnya diri Abah, untuk dapat wangsit, apa sih yang mau dilungsurkan, yang mau diturunkan untuk Abah, ya sejenis ilmu atau sejenis jimat untuk ngobatin sejenis penyakit apa. Sebelum mendapatkan itu telah selalu diuji, dicoba. Kita enggak mulus, yang kita inginkan kan mulus gitu. Tapi tetap ada ujiannya, ada rintangannya kan, ada hambatannya. Selalu diuji, didatangi makhluk yang sosoknya tinggi besar, itu kan. Serem, lihat ada taringnya, wah. Abah udah biasa gitu kan kalau lihat makhluk kayak gitu. Yang intinya itu menguji untuk kita, ujian untuk diri kita, sanggup enggak menghadapinya. Ya dengan kepekaan kita, keikhlasan kita, akhirnya hilang makhluk itu, ganti lagi, berubah lagi, berdatangan yang lainnya gitu kan, silih berganti itu cahaya itu. Nah tiba-tiba adalah rajanya, kalau nggak salah raja dari guha itu kan, ada penunggunya. Nah, dia datang itu kan kayak raksasa, berjalannya itu goncang aja lah, bumi itu goncang kalau dia ngelangkahin kaki, udah getarannya itu tinggi kan, kerasa lah getarannya itu, energinya itu, kesaktiannya itu. Mendekat suara yang jalan itu menghampiri Abah gitu, cuman nggak berani terlalu deket gitu kan, dia jaraknya jauh lah. Akhirnya dia bicara kan, jadi mengucapkan selamat datang gitu kan, di persinggahan suasana ini, istana ini. Kamu udah ditunggu-tunggu, udah diwanti-wanti kedatangan kamu di sini. Dikirain Abah mau apa gitu kan, sosoknya tinggi besar tuh. Takutnya mau ngajak berkelahi lagi, ngadu ilmu gitu takutnya. Oh ternyata dia baik. Ada apa? Kok bicaranya halus, kata Abah gitu. Enggak biasanya makhluk. Ada sesuatu yang harus disampaikan ke Abah, ke Putu katanya. Ya sok atuh jangan lama-lama kalau mau ngasih jimat mah, asal yang berkah, yang barokah buat umat. Nanti dulu, enggak sembarangan gitu kan. Saya diutus, ada lagi yang merintah saya gitu. Terus sekarang maunya apa, kata Abah gitu. Sekarang gini, mau nguji tetap saya. Enak aja sana. Tetap mau diuji sampai di mana sih? Kekuatan iman kamu goyah enggak? Gini aja, kita cina berhadapan berkelahi dalam keadaan sukma kita yang berkelahi, bertarung, raga kita tetap di sini. Mau enggak? Abah kan belum mampu untuk meraga sukma kan. Aduh gimana caranya nih? Untuk itu saya ngalah, kata Abah gitu. Berarti iman kamu belum kuat, masih goyah. Kamu buat apa punya Allah, punya Tuhan? Gak yakin ya? Dia bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Istighfar Abah itu. Oh iya ya, kita punya kuasa Allah. Ya boleh lah, kata Abah gitu. Boleh, siap. Kita duduk aja. Tapi kita keluar sukma kita, berkelahi di luar. Ayo buktikan. Sok aja monggo sampean dulu, kata Abah gitu kan. Ayo, dia semedi. Nah Abah semedi memohon ya. Memohon tetap ke orang tua dulu. Penting itu intinya, ke orang tua dulu, dipinta karomahnya, keberkahannya dari ibu, dari bapak kan, dari nenek, kakek, saudara Abah gitu, memohon. Sesudah itu kita memohon sama Allah, ya Allah berikanlah kekuatan.
berikanlah karomah badan awak Abah ini, biar bisa menghadapi rintangan ujian yang Abah hadapi sekarang ini kan. Nah dari situ Abah nggak sadar, Abah kok tiba-tiba Abah bisa jalan gitu kan. Dari tapakur itu Abah bisa gerak, tapi Abah yang raganya diam. Nah udah itu kayak cahaya pantulan berdua itu datangnya, ces, pada keluar terbang situ. Berkelahi di situ Abah, tuh kan, berkelahi ya, duel lah kita di situ, kayak jadi film-film gitu ceritanya sama lah gitu kan. Itulah perjalanan gitu. Setiap perjalanan pasti ujiannya makhluk yang menguji kekuatan kita, keimanan kita tetap. Dari situ duel, kita berkelahi, bertarung gitu kan. Bertarung lama lah, bertarung itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang kan. Nah sesudah itu dia ngaku, ya udahlah kita capek, udah aja akhiri aja pertarungan ini kan, kata dia. Ya boleh lah, kata Abah. Lagian kenapa nggak dari dulu, nggak dari tadi kita jangan tarung gitu kan, kata Abah. Sok atuh kalau mau ngasih sesuatu mah silakan, nanti dulu, bukan saya yang mau ngasih jimat ilmu mah, ada lagi nanti. Oh gitu. Nah udah bilang gitu dia hilang, yes, hilang kan. Abah juga ikut, hilang masuk lagi ke gua di situ. Kalau raga dianya nggak ada hilang, raga Abah masih ada di situ. Abah masuk. Alhamdulillah ya Allah udah diberikan keselamatan, Abah kan kekuatan gitu. Bersyukur Abah di situ. Nah tiba-tiba datang lagi cahaya putih nih. Wah kencangnya itu cahaya mondar-mandir ngelilingi tubuh Abah. Muter cahaya itu di atas kepala itu muter. Cahaya apa gitu kan, dalam perasaan apakah makhluk lagi nih yang datang atau apa nih yang bakal datang gitu kan intinya. Pusing kan ke kepala Abah kalau lihat cahaya, pusing. Abah coba tangkap. Kalau benar ini rezeki saya, rezeki Abah, mudah-mudahan ini berubah, cahaya ini menjadi pusaka atau jimat gitu kan. Abah ngucapin itu, perasaan Abah begitu pas dia ngelilingi Abah tangkap, plak, asapnya itu cahaya putih itu. Tiba-tiba jadilah seperti ini barangnya. Abah tangkap, inilah cahaya putih. Ini keris. Ini sejarah kenang-kenangan dari pintu 4 Garuda, burung Garuda. Ini kita jangan sampai istilahnya syirik, menduakan Allah, enggak. Ini kenang-kenangan dari leluhur kita kan. Tetap kita nyembah sama Allah, yakin sama Allah ya, bukan sama yang kayak gini, tapi tetap ini kan sebagai cenderamata, kenang-kenangan. Ini pelantara media kan. Jadilah ini pusaka. Abah bersyukur, kok ada ya di gua pusaka jimat kayak gini gitu. Ya Abah bersyukur di situ. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur ke karuhun, ke nenek moyang kan, ke leluhur Abah, bersyukur Abah udah dipercaya untuk memegang ini kan. Untuk apa guna manfaatnya, untuk diri Abah, untuk manusia. Nah Abah belum tahu kan. Abah taruh di depan. Abah taruh di depan Abah sambil Abah berdoa, berzikir. Apa sih intinya ini? Untuk semacam penyakit apa gitu kan? Kalau untuk umat, tiba-tiba ada yang datang suara, bukan datang wujud ya, suara dari kiri kanan gitu, suara itu. Ini yang mana yang mau kita cerna pembicaraan dari nenek leluhur kita itu. Ini katanya untuk semacam penyakit kulit kan, semacam penyakit kena serangan guna-guna juga bisa gitu kan. Santet lah istilahnya. Ini di sini penangkalnya semuanya. Kuncinya ada di sini. Ini lambangnya Nur Alif katanya. Silakan gunakan. Itu ada di situ amalannya, nanti kuncinya buat mengobati. Ini sekedar media kan. Tetap yang ngasih kesembuhan mah Allah. Pagi harinya kita lanjut perjalanan menyelusuri gunung tetap.
gunung, turun gunung, naik gunung gitu kan. Singgahlah di satu pedesaan juga perkampungan di situ. Cuman kalau dulu kan tetap namanya perkampungan itu 2 rumah, terus di atas 1 rumah ada lagi. Jadi enggak inilah. Lagian enggak ada rumah bangunan gitu, tembok enggak ada. Semua dari bambu, dari bilik. Abah mampir di situ dalam perjalanan kita cari cari saudara lah, cari kenalan gitulah orang situ, warga situ. Abah telusuri masuk ke perkampungan, ketemulah sama warung. Abah permisi, punten, assalamualaikum Bu. Jang mau kemana kan? Mau ke sana ke Sancang. Wah masih jauh atuh sana Jang. Sanggup gitu jalan? Insya Allah Bu, sanggup. Ya sok aja sana dilanjut, semoga sehat, selamat, nggak ada ujian rintangan kata si orang tua itu. Ngedoain. Iya makasih doanya. Abah langsung nggak mampir, cuman lewat aja permisi gitu. Jauh dari si ibu warung itu ada lagi yang jalan menghampirilah berpasangan sama Abah. Jang mau kemana? Kata si bapak. Mau ke Sancang Pak. Wah masih jauh atuh. Emang dari mana Ujang? Dari kampung sebelah. Baru kenal sana boleh lihat saya. Ya biarin nggak percaya mah. Terus anak siapa Ujang di situ? Nah di situ bingung. Ya pokoknya Abah orang situ aja lah kata Abah gitu. Nggak mau ribet. Gini Jang, senang gini. Yuk kita cari batu. Ada batu di situ ya, batu besar. Kita duduk. Sok sini dulu kita ngobrol kenalan. Anggap aja kita saudaraan gitu kan. Oh boleh kenalan di situ. Abang nggak nyebutin nama. Kenalan. Sebenarnya apa sih Ujang yang dicari gitu kan? Bilang gitu. Yang dicari mah ya keikhlasan jati diri saya gitu kan. Ilmu itu untuk menolong umat gitu kan. Nawa itu untuk menolong umat, jangan terjerumus ke dunia hitam gitu kan. Wah itu benar cenah tekadnya udah bagus cenah. Tapi belum percaya saya 100% juga niat Ujang. Ya mau percaya syukur Pak, nggak percaya pun nggak apa-apa bagi saya mah gitu kan. Cuma nawaiatunya apa ini Bapak mau ngajak ngobrol aja apa? Gini cenah Jang. Kalau bisa ke rumah Abah yuk, saya ke rumah Bapak. Di mana itu dekat tuh, kelihatan, ditunjukin. Mau apa gitu kan? Ya pengen lah kedatangan ketamuan sama Ujang. Bisi lapar, bisi haus yuk. Abah diajak ke rumahnya. Nah di rumahnya itu tiba-tiba keluar dalam keluarga itu ada yang sakit. Anak yang ke-6 kalau nggak salah yang ke-6 perempuan masih gadis. Sakit. Abah heran kaget kok ada yang sakit kata Abah. Iya ini udah lama hampir 3 tahun sakitnya. Terus apa yang kerasa? Datang-datangan gitu kan, kalau malam datang gitu. Jam sekian datang sakitnya, rasa ditusuk-tusuk kan kepala, perut, semua badannya itu. Kayak ditusuk-tusuk pakai jarum gitu kan. Boleh Abah lihat gitu kan. Sok atuh boleh saya lihat aja. Sok masuk ke kamar, yang kalau kamar dulu nggak pakai pintu kan, pakai hordeng gitu kain. Nggak berani ceng teh Abah Mayu sama bapak, hayu atuh sana. Yang bapak masuk ke si bapak duluan, assalamualaikum. Begitu Abah lihat dia lagi terbaring, ternyata bukan sukmanya dia, itu hodam. Bukan sukmanya asli dia ditukar, jadi sukmanya dia ditukar. Itu perbuatan dukun, tukang santet, ya, tukang teluh. Astagfirullahaladzim, Abah gitu istighfar. Ada apa kata si bapak? Ini bukan penyakit biasa Pak. Oh iya Jang, iya. Ini ada kiriman gitu, dari orang yang iri. Nah si bapak kaget kan, kok si Ujang bisa tahu gitu.
Padahal sebelumnya dia udah nanya-nanya ke orang pintar juga yang dekat situ gitu. Cuman apa namanya, nggak sembuh-sembuh katanya, mungkin belum jodoh ya, belum cocok gitu kan. Ya mudah-mudahan datangnya Abah bisa ketolong Bu. Bapak, ya sok atuh Jang, maaf sana udah ganggu perjalanan Ujang. Ya nggak apa-apa, Abah ikhlas, ridho menolong gitu kan. Mungkin dengan dikasihnya ini, pusaka ini ada manfaatnya, itu ujian buat Abah. Oh ternyata ini ujiannya, itu Abah dalam hati gitu. Mungkinkah ini bisa untuk ngobatin dia? Abah coba di situ ikut bergegas, mandi kan, mandi, abdah sholat. Nah, malam-malam kita jam 8 jam bada isya lah, bada isya kita sholawatan. Nah, datanglah kiriman, kayak apa itu, kiriman dari atas genteng. Datang dia hadir untuk ngirim ke orang yang sakit itu. Nah, teriak yang sakit itu, teriak kan. Abah tengok itu semua pada bangun. Wah tolong Jang, tolong ya. Saya tolong. Abah selalu pakai ini. Ini dibawa di sini. Bicara sendiri. Masukin ke dalam gelas, isi air saya. Dianya. Gitu kan wejangannya. Abah minta air, kata Abah, minta air ke gelas. Masukin ini, kasih doa Abah di situ. Ya Allah, mudah-mudahan ini orang sembuhkan. Diangkat penyakitnya, diangkat dari serangan orang-orang yang serakah, orang-orang yang iri. Udah digitu disuruh minumin, udah diminumin, dibasuh mukanya gitu kan, dibasuhi mukanya, dikepretin dari tangannya semua, kakinya. Nah tiba-tiba datang si dukunnya, datang menjelma. Sakti kan dia. Kamu sembarangan udah menghancurkan rencana saya untuk menumbalkan anak ini. Anak ini tuh mau dijadikan tumbal sana kan. Biar saya ilmunya semakin kuat gitu kan, mau dibikin persembahkan anak itu. Jangan gitulah, Pak. Bertobatlah. Bapak udah tua. Membinasa orang Bapak udah nggak ke itu. Kapan mau eling, mau tobat? Kamu berani nantang orang tua, ngomong ke orang tua, bicara kayak gitu. Kamu tuh punya apa? Itu kan nggak takut sama saya? Apa yang ditakutin? Nggak ada yang ditakutin, kata Abah gitu. Wah beneran kamu nggak ada takut? Enggak, langsung nyerang dia, hantam. Enggak. Abah menghindar, keluarlah itu pukulan itu. Kita di luar selesaiin. Jangan, kata dia, enggak di luar, di sini aja. Apa-apaan kita di luar, lawan saya. Ya sok coba Abah lawan di situ. Dengan kemampuan Abah, pertolongan dari Allah, pertolongan dari karuhun sesepuh Abah coba ilmu pamungkas biar cepet lah, kita nggak ribet. Abah hantam dadanya, yes, terkapar dia, keluar darah. Berdiri, kata, mau dilanjut nggak pertarungan? Udah, saya kalah, saya ampun. Bener kamu ampun, mau tobat? Maaf ceng teh kalau saya terlalu lancang karena lebih tua Bapak. Tapi Bapak kalau orang jahat apa boleh buat, saya lawan gitu. Ya maaf Bapak salah. Bapak itu udah nggak kehitung kalau untuk membinasa orang, katanya. Gitu kan. Sekarang mas saya Bapak mau sadar, mau eling, mau insaf. Bener yakin mau insaf? Kata Abah gitu. Saya mau tobat, tolong bantu saya bimbingannya, yang walaupun Bapak tua tapi tetap ilmu ada di Ujang gitu kan. Ilmu pengerti kesaktian ada di Ujang. Tolonglah saya bimbing, ya saya doain semoga apa yang Bapak inginkan, mau tobat, mau eling, kembali lagi kita ke jalan yang diridhoi Allah, ke jalan lurus, sering-seringlah ibadah, sholat tobat. Ya pokoknya intinya yang 5 waktu aja jalani. Selalu zikir, bersolawat ya Pak. Iya Jang, makasih kalau gitu mah. Sok sekarang karena
saya ada perjalanan lagi, pamitan semuanya. Kalau ada apa-apa yang ke keluarga ini berarti bapak lah biang keladinya. Berarti urusan lagi nanti dengan saya. Oh enggak akan. Saya mau eling, mau tobat. Singkat cerita di perjalanan nih mau ke pintu 5, tetap ujiannya sama, gitu kan. Tapi sebelum itu kalau di siang hari itu kebanyakan tukang kebun ya. Di kebun itu di sawah. Aktivitasnya gitu kalau di perkampungan mah. Ada di situ kayak pos ronda gitu kan, ada sesepuh lagi nongkrong, lagi kumpul. Abah lewat, permisi Pak. Ada yang bilang nih orang baru, orang asing yang nggak kenal nih orang mana. Coba cenah tanya, takutnya dia mau ke sini mau bertamu tapi gak tahu alamat, coba tanya, samperin. Ada yang ngejar Abah, yang sini. Dari mana? Itu dari kampung sebelah. Terus mau ke mana? Mau ke Sanjang. Waduh, Jang masih jauh. Sanjang mah nantilah. Yuk kita ngobrol dulu. Namanya siapa? Katanya. Nama palsu aja Abah bilang. Nama saya ini, alamat saya ini. Masuk atuh. Kalau mau ke Sanjang mah masih jauh dari sini, gitu kan. Ya sok atuh silakan Jang, monggo cenah lanjutin aja. Maaf cenah kalau udah diganggu gak apa-apa Pak. Permisi. Unjuk salam, assalamualaikum, Abah lanjut perjalanan. Singkat cerita nyampe lah di pintu 5, guha ke-5 kan. Mulus dari situ mah, mulus dari pintu 4 ke pintu 5 itu mulus, gak ada gangguan. Karena apa? Karena udah ditibanin pusaka ini ya. Karena suka dibawa-bawa Abah mungkin pada gak mau dekat sama Abah, pada gak mau ngeganggu mungkin. Di situ Abah sholawat tafakur tetap di pintu 5 di guha itu mulus itu. Kita lanjutin ke perjalanan ke pintu 6. Di pintu 6 sama perjalanan itu mulus, nggak ada ujian cobaan, nggak ada, lancar. Nah udah dari pintu 6 kita memasuki mau ke pertengahan pintu ke-7. Nah disitulah paling berat ujiannya. Ada lagi ujiannya. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Kita ketemu sama warga itu kayak apa namanya, ketakutan kalau lihat orang baru itu, asing, pada ketakutan lah. Ada apa ini kok orang kalau ya Abah lewat kok pada nutupin pintu. Ada yang bawa jukut rumput untuk makanan kambing. Dari jauh Abah liatin ya, nggak lihat emang dia, lihatnya ke bawah. Gak ngeliat. Nah begitu mau deket sama Abah ngeliat ditaro si tanggungan rumput itu, lari. Loh kenapa santai? Coba Abah jalan lagi di situ, adalah seorang sesepuh di situ pulang dari masjid. Nah dia mah nggak lari, berpapasan. Dia mau udah keluar dari masjid, dari surau, Abah lewat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ujang gagah gitu, cenah ganteng. Nah kau bilang gitu sih ya bapak mah, nggak kayak orang-orang pada lari. Nggak salah Pak Ustadz bilang gitu. Iya masih muda cenah. Ini pasti orang perjalanan ya Jang, ada amanah ya. Kok bapak tahu? Tahulah cenah gitu kan.
pasti Ujang haus, capek dalam perjalanan, yuk kita mampir singgah ke rumah gitu kan. Aduh makasih Pak, atur nuhun, saya mau melanjutkan lagi perjalanan ke Sancang. Jangan dulu, ada titipan katanya. Titipan apa? Nantilah kita cerita di rumah. Ya ayo kalau gitu. Ternyata abang ngikutin itu ke rumahnya. Dia nggak punya istri, nggak punya anak, cuma sendiri hidupnya. Dia itu ahli tapakur lah, ahli tirakat juga sih bapak itu. Ya udah sekitar usianya itu antara 67 lah, udah tua. Wah ini patut abah pelajari ilmunya kan. Nah, kita masuk sok cenajang, kalau mau minum apa teh ada, kalau mau lihat pemandangan sok cenah tukang cenah. Cuma sehari-hari makannya yang seadanya di situ dia. Ternak dia punya seperti kayak bebek gitu kah, kayak angsa, ayam dia. Ya penghidupannya di situ sih. Beda, jangan nanti malam kita zikir bersama. Oh boleh, ada sesuatu yang Bapak kasih nanti. Oh ya alhamdulillah Bapak, kalau gitu mah. Yang penting saya mah intinya untuk menolong umat. Sejenis penyakit apa biar bisa bantu gitu kan. Abah ikut tapakur di situ. Dimandiin dulu tengah malam itu. Jangan mandi dulu. Mau nerapin ilmu abah bapak ke Ujang. Oh bisa gitu Pak. Bisa kita dengan transfer, nggak usah kita puasa. Nanti kalau Ujang mau ngamalin ke anak cucu boleh nanti. Ya alhamdulillah tuh saya terima Pak. Ya sok dimandiin diguyur kan. Kalau dulu air itu asli alami kan dari gunung, cuman pakai selempak aja abah mandi diguyur, menerapin ilmu dia. Jadi yang masukin energi ke abah dengan air doa itu. Dipegang, rambut abah dipegang, terus dia ngedoain airnya, udah dikasih doa diguyuri. Kasih doa lagi airnya, udah beres kasih doa guyur lagi gitu kan. Sampai kalau gak salah 7 kali guyuran. Udah sana. Tuh ada durukan. Nah, si duru abah di situ. Udah dingin atuh gak tahan ya. Aduh si duru abah. Jang, sholat sana. Pak belum kering ini. Sholat sok sana abdas. Aduh, sampai belum juga mau hangat-hangat ya. Disuruh sholat lagi. Sok sana sholat. Sholat apa? Sholat hajat, sholat sunat, naon deh. Sok engal. Abah teh nurut. Ambil air abdas dulu, abdas. Abah sholat sunat itu. Sholat sunat 2 rakaat. Itu kita itu terasa menyatu dengan udara, dengan alam, bumi itu menyatu lah. Jadi merasakan ringan, kita deket, terasa dengan Allah itu di sini. Udah beres sholat sunat, sini cina. Ini cina ada makanan sampe jeung gula. Udah makan di situ. Sok cina aya nama tarik napas, tenangkan heula pikiran. Nanti ada sesuatu lagi yang mau ngasih. Semacam apa Pak itu? Kasih jimat. Hadiah. Ya alhamdulillah tuh Pak. Udah beres gitu. Dipanggil sini, masuk ke goa. Buat tempat tapakur dia. Waduh itu wanginya di tempat tapakur dia itu. Wangi itu juga macam wanginya itu ada kasturi. Pokoknya wangi-wangian lah. Betah kita masuk ke kamar si bapak itu. Sok Jang duduk kata si bapak. Abah duduk di situ. Ambillah dia kotak.
kayak gini. Ini kotaknya masih ada, isinya ada batu. Nih yang buat kamu, kenang-kenangan dari Bapak. Gunakan untuk pelantara. Kelihatan? Di sini. Inilah oleh-olehnya dari Sancang. Sini. Inilah kenang-kenangan dari sesepuh Garut. Ya. Batu. Ini batu. Ada kira. Kita jangan salah tafsir. Kita nggak nyembah kayak barang kayak gini. Cuman ini pelantara. Cenderamata dari sesepuh. Gitu kan. Tetap yang memberikan kesaktian mah Allah. Memberikan karomah tetap Allah. Kita mah sebagai pelantara. Ibarat nyebrang ada jembatannya. Kayak gitu. Kita jangan sampai bilang musyrik lah. Itulah. Harus tahu dulu apa sih. Yang musik itu yang kayak gimana. Gitu kan. Singkat cerita diterima ini barang ku Abah. Sambil Abah mengabdi lah seorang sesepuh. Abah peluk. Sambil terharu Abah dikasih jimat luar biasa gitu kan. Untuk mengobatin sejenis penyakit manusia. Terus dia bilang, terus sekarang Ujang mau kemana? Pak, saya teh mau ke Sangyang 7. Sangyang Lawang 7, Sanjang ke 7 gitu kan. Alah masih jauh atuh gitu kan. Ya jauh enggak sana. Tapi itu udah niat yakin panceng gitu kan. Gitu kata dia, panceng Pak. Malam-malam gini biarin lah doanya aja. Ya udah kan udah dibekalin, kalau ada apa-apa mah pamitan Abah dari situ. Nyampe lah dikasih tahu kan titiknya guha itu. Tetap Abah assalamualaikum gitu kan. Gak ada yang jawab. Abah coba masuk, begitu masuk kan dijamak nih rambut panjang. Sembarangan kamu mau masuk aja, main masuk. Kamu siapa? Beraninya mau masuk ke guha sini gitu kan. Ini kuasa saya. Oh ternyata dia kuncen di situ. Aduh maaf, yang tadi kan udah unjuk salam tapi nggak ada orang kan, nggak ada jawaban. Wah cenah kamu mah sombong pelontong. Mentang-mentang kamu teh geus boga naon, cenah udah punya apa kamu teh berani masuk ke sini cenah ke gua. Terus niatnya tujuannya pengen kaya kan gitu. Enggak cenah saya mah enggak pengen kaya. Wah bohong cenah. Ulah jangan banyak alasan lah. Yang datang ke sini pasti mintanya pesugihan, kekayaan. Aduh maaf bukan jalur saya untuk ke situ mah kata Abah. Kalau Abah mah untuk mendapatkan wangsit ilmu karomah dari Allah gitu kan. Wah bohong. Gelut tah berkelahi jeung urang jeung aing cenah. Kasar bahasanya dia. Aya ngajajal cenah sarua jabrik cenah sarua rambutnya panjang kan. Sok cenah gelut jeung saya. Alah jangan sampai ada kekerasan kata Abang, nggak baik lah kita mah bersahabat aja. Wah terus sembarangan masuk sok gelut heula. Tetap dia nantang duel di guha ke-7 itu duel sama kuncen. Ya apa boleh buat lah, Abah lawan silakan. Wah seru atuh itu mah kayak di film kita berkelahi itu. Nggak ngeluarin dulu ilmu enggak. Kita ngeluarin dulu jurus, tangan kosong dulu kita. Nah udah itu mesat golok sugan harus pakai ini cenah kamu kan. Set pakai golok. Nah dari situ Abah siap pasang dari situ. Bahaya kan ini golok. Serem goloknya Jogowa itu. Ini bukan golok sembarangan kata Abah ini. Coba Abah tapi alhamdulillah nggak satu pun kena serangan dia pakai golok, gak satu pun kena ke badan. Selalu pakai tangkisan atas, tangkisan tengah, bawah kan, guntingan. Selalu dia terhindar. Golok itu nggak nyampe ke badan Abah, ketahan terus. Nah, mungkin dia kewalahan, masukin lagi golok, ngeluarin energi, kekuatan dia. Mungkin intinya ilmu pamungkas lah, ilmu pamungkas.
Ya Abah siap, waspada. Abah juga dari situ siap. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah, ada pertolongan dari sesepuh guru-guru Abah gitu. Dari situ Abah gunain, Abah lawan. Akhirnya tumbang dengan pukulan, satu pukulan. Kalau dia mukul selalu lepas, nggak kena, meleset terus, nggak pernah. Begitu Abah mau mukul, langsung terkapar. Ininya kayak sama petir hitam. Begitu dibuka, subhanallah, itu tenaga dalam. Aduh, luar biasa. Itu mematikan kalau orang biasa, hancur badan. Hitam di sini. Pukulan ini aja kayak tangan, tapak tangan, hitam semua. Abah di situ merasa dosa. Aduh ya Allah, merasa dosa, takutnya mati. Biarin dulu. Abah masuk ke gua. Adalah suara air, kedengar gitu ya, bunyi air itu, rintihan air. Oh alhamdulillah ada air. Gua ada itu gelas cangkir. Aduh pakai apa gitu kan, bingung. Nah di situ nemulah sejenis apa tuh, kayu, bekas kayu, bambu. Udah dibersihin, ambil air situ. Sambil lari, takut gak keburu, ambil lari. Kasih doa dulu. Abah kepalanya ini pindahin ke kaki Abah. Kasih doa, minumin. Lama kelamaan dia ada napas lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ngelihat kok Abah nangis, ngegabruk melu. Ampun, saya jangan diapa-apain katanya gitu kan. Saya taluk, saya tobat, ngaku kalah. Udah, nggak akan apa-apa saya mah. Syukur alhamdulillah kita udah siuman, udah sadar. Luar biasa ya Allah. Alhamdulillah udah disadarkan, udah dikasih kesembuhan lagi. Baca kulhu, dia bacain kulhu. Abah obatin dari situ. Abah tempelin lagi tangan Abah ke dada dia yang ada hitam itu. Tempelin, mudah-mudahan gak ada bekasnya gitu kan. Minta semula lagi lah, utuh badannya, bersih lagi. Beberapa detik kemudian, berapa menit, Abah coba angkat tangan Abah lagi, lepasin, udah hilang. Alhamdulillah Pak. Sok lihat tuh dada. Wah alhamdulillah, jang hebat. Sana ilmu naon eta, ilmu apa itu? Oh ini mah rahasia Pak. Itu kan kata Abah, ilmu tetap dari Allah. Aduh gimana ya, saya teh pengen berguru tapi geus kolot. Ya janganlah kalau udah tua mah. Kita mah tinggal zikir, tafakur, sholawatan, mendekatkan diri. Itu kan kata Abah. Jangan sampai kita menerima orang untuk pesugihan. Itu dosa. Bapak dosa, seorang kuncen di sini nyuruh kaya dengan cara pakai tumbal, gitu kan, itu dosa, luar biasa dosanya. Nah, dia takut diceramain gitu. Ya itu saya mau tobat. Ya alhamdulillah kalau gitu mah. Sok silakan atuh cenah mau masuk mah. Nah diizinin lah masuk di situ. Udah diizinin masuk. Nah, kan ada nih hamparan batu, bagus lah untuk kita duduk di situ, enakan gitu kan. Ada lukutan, dingin tapi adem, bukan dingin, adem. Nah, kita tafakur di situ. Di pintu ke-7 ya, sancang 7. Mungkin sampai situ dulu lah ya. Sampai situ dulu soalnya panjang. Kalau perjalanan antara sancang 8 sampai 9 gitu. Mungkin di episode yang 16. Itulah sobat perjalanan dari Abah Bandung. Akhirnya sampai ke pintu 7. Nah, nanti di episode selanjutnya Abah akan melanjutkan ke pintu 8 dan 9. Ceritanya akan semakin menarik. Dan setelah itu Abah akan langsung menuju ke Jawa ya Pak ya. Ke Jawa. Tapi sebelumnya di situ Abah ada bisnis dulu katanya. Ada bisnis. Kita pulang dari Sancang 9 itu, pulang ke rumah ke Bandung itu banyak yang datang ya sejenis pasien lah. Minta bantuan, minta pertolongan. Ada juga yang bisnis gitu kan. Apa itu bisnis apa Bah? Ya banyak seperti UB kan, uang Brazil, toke kan, pendohiran. Wah ini
banyak itu bisnis. Jadi session ini habis, Abah cerita tentang bisnis-bisnis tadi, Bah ya. Iya, Oke, baik. makin seru ini. Makin seru ya. Apalagi nanti di Jawa kayaknya. Apalagi di Jawa, insyaallah. Sobat, itulah kisah dari Abah untuk episode ke-15. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Abah. Sama-sama, Mang, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.